Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu semua di webinar kita kali ini atas kerjasama Ikatan Guru Indonesia Wilayah Yogyakarta dengan komunitas belajar atau komunitas praktisi dari Teachers for Better Education di SMA N1 Ronggo. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, untuk webinar kali ini akan memberikan Bapak Ibu sertifikat 2 JP dengan ketentuan seperti yang tertulis di dalam deskripsi YouTube ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita menuju ke slide berikutnya, yaitu untuk webinar kita kali ini kita akan membicarakan tentang panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024. Panduan ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Di sini ada sampulnya seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu semua. Dengan keterangan di sampulnya adalah edisi revisi tahun 2024. Jadi panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024 ini disusun oleh banyak sekali Bapak Ibu yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, antara lain adalah Zulfikri dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, kemudian Muhammad Heru Iman Wibowo, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, lalu penyusun Diun Ginarto dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Amelia Sari dari Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, Yogi Anggraina dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dan Dwi Setiawati dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, serta penelaah yang lain. Jadi tentunya panduan pembelajaran dan asesmen ini sudah disusun oleh banyak ahli. Kita sudah yakin bahwa panduan pembelajaran dan asesmen ini tentunya sangat bagus atau sangat baik untuk bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian kata pengantar di sana disinggung bahwa peserta didik seyogianya menjadi fokus utama dalam pembelajaran dan asesmen. Jadi kita diingatkan untuk melakukan pembelajaran student center, sehingga dalam pembelajaran itu peserta didik diharapkan melakukan kegiatan, berinteraksi dengan temannya, berkolaborasi, kemudian berani untuk menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk mengaktualisasikan tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada 2 tujuan penting, yaitu berkembangnya karakter dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya di halaman 3 pada panduan ini juga disampaikan bahwa keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen dapat dilihat pada ilustrasi atau gambar 2.1 ini, di mana diawali dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, lalu ada asesmen pembelajaran, yang dimana di ketiga step ini harus ada refleksi dan umpan baliknya. Jadi refleksi dan umpan balik ini kita gunakan untuk
perbaikan perencanaan, perbaikan pembelajaran, maupun perbaikan asesmen di masa yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di halaman 5 pada panduan terdapat prinsip pembelajaran. Ada 6 prinsip. Yang pertama adalah interaktif, maksudnya adalah ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, siswa dan media, maupun siswa dan lingkungan belajar. Kemudian inspiratif, maksudnya inspiratif di sini adalah pembelajaran ini dapat memunculkan ide-ide dari peserta didik. Kemudian menyenangkan, jadi peserta didik tidak merasa terpaksa atau merasa berat ketika melaksanakan pembelajaran. Yang keempat adalah menantang supaya peserta didik tidak bosan. Kelima, memotivasi. Motivasi ini penting untuk peserta didik supaya semangat belajar dapat terus stabil atau bahkan ditingkatkan. Kemudian memberikan ruang, jadi memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan berbagai jenis laporan sesuai dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Selanjutnya kita menuju ke halaman 8. Di sini ada prinsip assessment, bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan. Kemudian pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Jadi di sini ada prinsip assessment. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri di panduan ini. Lalu prinsip assessment yang kedua adalah penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan secara objektif, kemudian melakukan penilaian berdasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan, atau hasil belajar peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah penilaian hasil belajar dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara edukatif. Pendidik melakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Lalu kita menuju di halaman 10. Ada proses penyusunan perencanaan pembelajaran yang diawali dari menganalisis capaian pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen. Halaman 17 disampaikan bahwa CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD yang dikembangkan oleh Wiggins dan 3 tahun 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar. Jadi memahami itu bukan sesuatu yang simpel karena memahami ini adalah proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif, dan berempati atas suatu fenomena. Jadi sebenarnya kata memahami ini adalah kata yang kompleks. Memahami dapat kita ukur dengan banyak cara. Misalnya ketika siswa menjelaskan sesuatu, berarti sebenarnya dia sudah memahami. Ketika siswa mengerjakan soal-soal matematis dengan benar, berarti dia sudah memahami. Jadi memahami itu kompleks. Selanjutnya di halaman 17, naskah CP
terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen atau domain atau strengths yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Capaian per fase disampaikan dalam dua bentuk, yaitu secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu penting untuk pendidik mempelajari CP untuk mata pelajaran secara menyeluruh. Jadi memang penting guru-guru ini benar-benar membaca CP, materinya apa, cara untuk memahami materi itu bagaimana, pembelajaran yang efektif itu bagaimana untuk mencapai materi tersebut, kemudian kedalamannya seperti apa, keluasannya seperti apa, itu sangat penting dipahami oleh Bapak Ibu guru. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya di halaman 18 adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan yang kedua adalah lingkup materi. Kompetensi di sini merupakan kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan, tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan materi kimia setelah membaca lingkup materinya apa, misalnya membaca literasi tentang paragraf kegunaan beberapa zat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tujuannya seperti itu. Kemudian di halaman 21 kita diminta membuat ilustrasi alur tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran 1 dicapai menuju tujuan pembelajaran kedua, menuju tujuan pembelajaran ketiga, dan seterusnya sampai akhir fase. Selanjutnya adalah merencanakan pembelajaran dan assessment di halaman 21, di mana RPP komponen minimumnya yang harus terdapat dalam RPP adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan assessment pembelajaran. Jadi minimal ada 3 itu. Modul ajar juga demikian, ada tujuan, ada langkah, ada assessment, serta media pembelajaran yang dapat membantu siswa melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi diharapkan karena kita ini sudah masuk di abad ke-21, media pembelajarannya itu media pembelajaran yang berbasis TIK. Misalnya kita menggunakan buku online atau media-media interaktif yang lain. Tidak hanya PPT yang ditampilkan di whiteboard atau layar PowerPoint. Selanjutnya adalah perencanaan assessment. Di assessment kurikulum Merdeka ini ada 2 jenis assessment, yaitu assessment formatif dan sumatif. Assessment formatif ini kita gunakan untuk mengetahui secara langsung dan cepat apakah peserta didik ini memahami atau sudah mencapai tujuan dari pembelajaran pada hari tersebut atau tidak. Kemudian kita juga menggali apakah peserta didik ini punya usul supaya pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan dan
sebagainya. Jadi asesmen formatif tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran kita supaya lebih baik pada pertemuan berikutnya. Kemudian halaman 28 tentang asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini untuk mengetahui apakah satu tujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran yang digabungkan itu kita jadikan soal, kemudian kita minta peserta didik mengerjakan soal-soal tersebut, lalu kita bandingkan dengan rubrik KKTP kita, apakah peserta didik kita mencapai KKTP maksimal kita apa tidak. Jika ternyata malah di bawah KKTP, maka kita telaah tujuan pembelajaran mana saja yang tidak tercapai oleh peserta didik kita. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran itu, sebaiknya peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran ini harus kita treatment apa. Lalu setelah ada treatment, lalu kita cek apakah peserta didik ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Jadi remedi bisa dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu, berdasarkan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini tidak harus satu topik satu asesmen, bisa beberapa topik satu asesmen. Lalu seperti yang kami sampaikan tadi, kita bandingkan dengan KKTP kita, apakah mereka sudah mencapai minimal KKTP kita ataukah di bawah. Selanjutnya masih terkait dengan asesmen, bahwa di kurikulum Merdeka ini sudah tidak dibutuhkan asesmen tengah semester, namun kita masih ada asesmen akhir semester atau PAS atau asesmen akhir semester ini. Namun demikian, jika Bapak Ibu sudah merasa tidak membutuhkan asesmen akhir semester, maka Bapak Ibu guru bisa menghubungi bagian kurikulum untuk menyampaikan bahwa mata pelajaran saya sudah tidak membutuhkan asesmen akhir semester karena sudah tercover di asesmen sumatif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini pembelajarannya tidak teacher center, tapi student center, dengan berbagai model pembelajaran, dengan berbagai tagihan, misalnya project atau portofolio atau tugas-tugas yang lain. Sehingga kalau memang siswa-siswa ini sudah baik, sudah mencapai tujuan yang kita harapkan, maka asesmen akhir semester ini tidak perlu dilakukan untuk mata pelajaran tersebut. Jadi boleh-boleh saja. Tadi sudah disinggung tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ada di halaman 29. Di sini KKTP itu dapat menggunakan 4 model. Yang pertama adalah deskripsi kriteria, kemudian menggunakan rubrik, menggunakan skala atau interval nilai, kemudian menggunakan presentase. Tergantung pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu semua. Misalnya kalau kimia ada tujuan pembelajaran peserta didik dapat melaksanakan praktikum laju reaksi dengan baik, maka kita bisa menggunakan rubrik di mana skor KKTP untuk tujuan pembelajaran ini kita nilai 4,
Jika peserta didik bisa melaksanakan praktikum dengan safety maksimal, dengan langkah-langkah yang benar, dengan hasil yang benar, dengan ketepatan waktu yang benar. Kemudian kita di dalam rubrik itu kita skor 3 jika ternyata dia waktunya tidak sesuai. Kita skor 2 jika ternyata hasilnya tidak sesuai dan waktunya tidak sesuai, dan sebagainya. Jadi KKTP ini untuk setiap tujuan pembelajaran atau gabungan dari beberapa tujuan pembelajaran, kita jadikan satu KKTP untuk membandingkan dengan hasil kerja siswa. Jika sesuai dengan KKTP berarti dia sudah baik, kalau masih di bawah KKTP berarti dia harus melakukan remedial. Remedial itu tidak hanya mengerjakan soal, tetapi harus kita telaah tujuan pembelajaran mana yang belum tercapai berdasarkan KKTP, sehingga guru harus melakukan treatment supaya peserta didik memahami tujuan pembelajaran tersebut. Lalu dari situ kita cari tahu apakah peserta didik ini sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai KKTP. Tidak harus melalui soal, bisa melalui observasi atau bertanya langsung kepada siswanya, atau kita minta siswanya membuktikan dan sebagainya. Yang terpenting adalah treatmentnya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran harus ada diferensiasi pembelajaran di halaman 40. Diferensiasi bisa diferensiasi media, bisa diferensiasi project, bisa diferensiasi laporan. Jadi nanti misalnya ada peserta didik yang lebih enjoy melaporkan hasil pembelajaran menggunakan video, ada yang lebih enjoy menggunakan gambar, ada yang dengan tulisan tangan, ada yang dengan mesin ketik. Jadi kalau kita bisa membebaskan peserta didik, maka kita bebaskan mereka memilih. Namun jika kita berharap peserta didik menguasai kompetensi membuat video misalnya, maka tidak harus dibedakan. Jadi kita memang harus strike membuat video kalau memang tujuannya untuk membuat video. Atau dalam bahasa Indonesia kalau tujuannya memang membuat proposal menggunakan tulisan tangan, maka kita strike proposal menggunakan tulisan tangan, itu juga boleh. Intinya adalah kalau kita bisa menggunakan berbagai media, berbagai laporan, maka kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Tentunya untuk pembelajaran guru-guru zaman now ini, saya yakin tidak ada guru yang sangat killer atau sangat subjektif, harus ini harus itu. Saya yakin sudah tidak ada lagi guru yang seperti itu. Saya yakin pengetahuan guru saat ini sudah sangat meningkat, memahami dengan benar diferensiasi dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkapnya di pedoman ini, nanti link downloadnya kami tuliskan di deskripsi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk webinar kita kali ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi untuk webinar berikutnya. Salam.